Hai Sobat Dako Lovers, jangan lupa dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe ya. Drama Korea Trust the Darkness dimulai pada Mei tahun 1975. Hari itu seorang ibu membawa anaknya pergi berwisata. Namun kejadian tak terduga terjadi, si anak jatuh ke dalam sungai saat bermain sepeda air. Di dalam sungai, si anak melihat seorang wanita berpakaian merah yang sudah tak bernyawa. Dia melihat kesedihan di mata wanita itu. Tak berapa lama kemudian seseorang menariknya dan menyelamatkan anak itu. Anak itu bernama Song Ha-yong. Jasad si wanita tersebut pun turut dievakuasi. Ha-yong yang melihat jasad wanita itu kemudian menarik kain untuk menutupi kakinya. Dia juga melihat seorang pria bertopi di antara kerumunan orang. Karena kejadian ini, Ha-yong harus menjalani konseling. Dokter mengatakan bahwa Ha-yong dapat melihat jauh ke dalam hati orang. Walau usianya baru 9 tahun, dia bisa melihat perbedaan antara perasaannya dan reaksi orang lain. Cerita ke Maret tahun 1998. Song Ha-yong kini telah menjadi seorang detektif kepolisian. Dia bersama rekannya tengah menyelidiki kasus pembobolan rumah yang sudah terjadi selama 10 bulan dengan 12 korban. Namun hingga kini pelaku masih belum ditangkap. Pelaku juga melakukan pelecehan seksual terhadap wanita dan mengambil barang-barang berharga mereka. Kasus ini dikenal sebagai insiden topi merah. Hari itu, Song Ha-yong sedang melakukan patroli bersama rekannya. Melihat waktu sudah menunjukkan jam 3 dini hari, Song Ha-yong meminta rekannya untuk pulang beristirahat. Dia pun berpatroli sendirian. Tak berapa lama kemudian, dia melihat seorang pria mencurigakan yang mengenakan topi merah. Ha-yong pun lalu mengikuti pria itu. Ternyata si pria sedang berusaha memanjat rumah seorang warga. Karena kepergok oleh Ha-yong, pria itu berusaha kabur. Ha-yong pun mengejarnya. Pria itu bahkan mengeluarkan pisau untuk melukai Song Ha-yong. Namun, Song Ha-yong berhasil menangkap pria itu. Ternyata pria itu bukanlah pelaku dari insiden topi merah. Dia hanya berpura-pura menjadi si topi merah agar membuat para korban ketakutan. Setelah diselidiki, dia punya alibi untuk setiap insiden topi merah. Di tempat lain, So Ha-yun baru saja akan pulang ke rumahnya. Hari itu hujan turun dengan lebatnya. Hwa-yun pulang dengan bus. Saat di terminal yang dituju, Hwa-yun pun turun dari bus. Akan tetapi di belakang seorang pria dengan topi merah ikut turun dan mengikuti Hwa-yun. Tak disangka di depan rumah ibunya datang mengunjunginya dan mengantarkan beberapa makanan. Karena hari itu sedang hujan, Hwa-yun menawarkan ibunya agar bermalam di rumahnya. Namun ibunya menolak ajakan putrinya. Saat si ibu pergi meninggalkan anaknya, pria bertopi merah masih mengintai di sekitaran rumah Hwa-yun. Hwa-yun sudah berada di dalam rumah. Tiba-tiba seseorang memeluk Hwa-yun dari belakang. Hwa-yun pun sempat kaget. Ternyata pria itu adalah pacarnya Bang Ki-hun. Hwa-yun juga menawarkan agar Ki-hun bermalam di rumahnya. Namun karena masih harus bekerja, Ki-hun pun menolaknya. Tanpa sengaja, Hwa-yun berkata yang membuat Ki-hun tersinggung. Ki-hun merasa kekasihnya sedang meremehkannya karena pekerjaannya. Dia pun semakin marah dan memukuli dinding alih-alih Hwa-yun. Di saat ibunya sedang menaiki bus untuk pulang ke rumahnya, saat itulah putrinya Hwa-yun sedang dicekik oleh seorang pria tak dikenal hingga tewas. Setelah insiden tersebut, media memberitakan adanya pembunuhan seorang wanita berusia 20-an dan korban ditemukan tidak mengenakan pakaiannya. Kepolisian pun sudah mendatangi rumah Hwa-yun. Song Ha-yong juga berada di sana. Saat di pintu masuk, Ha-yong melihat angka 2 tertulis di dinding. Selain itu, juga terlihat baret di handle pintu. Keesokan harinya, di kantor kepolisian pusat, Kepala Forensik Ku Yung-soo tengah memujuk Kepala Regu Kejahatan Khusus Hal Gi-pyo. Karena kasus insiden topi merah, Yung-soo ingin segera dibentuk tim analis perilaku kejahatan. Menurutnya, saat ini kepolisian memerlukan seorang profiler. Namun, Kepala Hai tak menyetujuinya. Di tempat lain, Song Ha-yong beserta Kapten Park mendapat hasil forensik yang menunjukkan bahwa korban tengah hamil. Korban meninggal karena mati lemas akibat tekanan di leher. Perkiraan waktu kematian adalah jam 11 malam, dan waktu itu bertepatan dengan waktu kunjungan Bang Ki-hun. Selain itu, walaupun korban ditemukan tak berpakaian, namun tidak ada tanda-tanda pemerkosaan. Bang Ki-hun juga merupakan teman satu SMA Song Ha-yong. Kapten Park langsung mendatangi Bang Ki-hun dan menangkapnya atas dugaan pembunuhan Choi Hwa-yun.
Ki-hun tampak kaget atas tuduhan pembunuhan ke dirinya, apalagi mengetahui bahwa kekasihnya telah tewas. Di kantor polisi, Ki-hun tetap bersikeras bukan dia yang membunuhnya. Namun semua bukti menuju langsung kepada Ki-hun, apalagi Ki-hun berada di rumah korban tepat pada perkiraan waktu kematian. Selain itu, kepolisian juga menemukan sidik jarinya di rumah korban. Ki-hun juga tak bisa membuktikan alibinya pada malam itu. Malam itu, dia bertengkar dengan Hwa-yun, dan karena tidak mood untuk bekerja, ia pun pergi ke Sungai Han. Kapten Park pun langsung menyimpulkan itulah yang menjadi motif Ki-hun membunuh korban. Kapten Park juga mencurigai Ki-hun jangan-jangan adalah pelaku insiden topi merah, karena ada saksi yang melihat pria bertopi merah sekitar waktu kematian korban. Ki-hun juga baru mengetahui bahwa Hwa-yun sedang hamil. Sementara itu, Song Ha-yong masih menyelidiki kasus tersebut. Dia kemudian pergi ke ruangan investigasi dan melihat Kapten Park sedang memukuli Ki-hun dan memaksanya untuk mengakui tuduhannya. Kapten Park sangat yakin Ki-hun lah pembunuhnya, namun Song Ha-yong berpendapat lain, mungkin bukan Ki-hun pelakunya. Song Ha-yong kemudian ke lokasi kejadian mencari bukti lainnya. Di sana, Ha-yong melihat angka 2 di dinding depan rumah, dan handle pintu yang baret menandakan pelaku masuk dengan paksa. Dia lalu mencari keterangan dari tetangga lantai 2. Sebelumnya, rumah tetangganya pun juga pernah dibobol oleh maling. Tanpa sengaja, Ha-yong juga melihat angka 233 di dinding depan rumah tetangganya. Song Ha-yong pun lalu mendatangi pos polisi di daerah itu. Dari keterangan si petugas, pelaku tidak pernah membobol rumah-rumah yang penghuninya ada laki-laki. Song Ha-yong pun mulai memeriksa rumah-rumah di daerah itu. Sebuah rumah juga ditemukan angka 233. Namun dari keterangan si penghuni rumah, dia tidak mengetahui angka apa itu. Dia hanya tinggal dengan kedua anaknya. Di rumah lainnya juga terdapat angka 22, dan penghuninya hanya seorang wanita dengan adik perempuannya. Rumah berikutnya juga ditemukan angka 2, di mana penghuninya seorang wanita yang tinggal sendirian. Rumah berikutnya terdapat angka 12 dan penghuninya sepasang suami istri. Ada lagi rumah yang bertuliskan 123, di mana penghuninya adalah suami istri dan anaknya yang masih berusia 10 tahun. Song Ha-yong masih belum mengerti maksud dari angka-angka tersebut. Tiba-tiba seorang pengantar makanan hampir saja menabrakinya. Song Ha-yong pun kembali ke pos polisi dan mencari tempat makan yang bisa pesan antar. Dia sudah mengerti maksud dari angka itu. Angka-angka itu menunjukkan siapa saja yang tinggal di rumah itu. Angka 2 berarti wanita dewasa, angka 3 berarti anak-anak, dan 1 berarti pria dewasa. Dan rumah yang ada nomor 1 adalah rumah yang harus dihindari oleh pelaku. Pelaku hanya mendobrak masuk ke rumah-rumah yang hanya ditempati wanita atau anak-anak. Dan seseorang yang bekerja di tempat makan yang bisa pesan antarlah yang memungkinkannya untuk mengetahui siapa saja yang tinggal di rumah. Keesokan harinya, media memberitakan pemerkosaan berantai yang dikenal sebagai topi merah telah ditangkap tadi malam. Dia juga telah mengakui semua tuduhan dan juga mengakui dialah pelaku atas kasus pembunuhan berantai topi merah. Sementara itu, di kantor polisi, Song Ha-yong menunjukkan foto handle pintu yang baret ke kepala Park yang membuktikan pelaku mendobrak masuk dengan paksa. Namun pada akhirnya, Bang Ki-hun telah menandatangani surat pengakuan atas tuduhan pembunuhan. Di kantor polisi yang sama, pelaku topi merah yang bernama Yang Yong-chul sedang diinterogasi. Dia mendengarkan pembicaraan polisi tentang Ki-hun yang menjadi pelaku pembunuhan pacarnya. Dan lalu berkata bukan Ki-hun pelakunya. Tanpa sengaja, Song Ha-yong mendengar perkataan si topi merah. Song Ha-yong masih belum yakin bahwa Ki-hun adalah pembunuhnya. Matanya tidak menunjukkan seperti mata seorang penjahat. Dia lalu meminta bantuan ke kepala tim forensik Ko Yung-soo untuk memeriksa kembali rumah Hwa-yun. Song Ha-yong merasa ada yang janggal karena hanya ada cangkir yang terdapat sidik jari Ki-hun yang tersisa. Jika Ki-hun membersihkan semuanya, mengapa dia meninggalkan cangkir ini saja? Yung-soo memberikan kemungkinannya, si pelaku mungkin saja sudah bersembunyi di dalam rumah dan menunggunya. Mungkin pelaku bersembunyi di bawah tempat tidur atau di dalam lemari baju. Dan setelah diperiksa, tak disangka mereka menemukan sidik jari lainnya di tiang lemari baju. Keesokannya, Kapten Park marah karena Song Ha-yong memeriksa sidik jari lain dari kasus yang sudah selesai. Apalagi Bang Ki-hun telah mengakui tuduhan atas pembunuhan itu. Walau sebenarnya Kapten Park menggunakan kekerasan untuk memaksanya mengaku. Tak berapa lama kemudian, Song Ha-yong mendapat hasil dari sidik jari tersebut. Namun mereka tidak bisa memastikan identitas dari sidik jari itu. Ko Yung-soo datang menemui Song Ha-yong. Karena melihat kegigihan Song Ha-yong, Ko Yung-soo mengatakan bahwa Song Ha-yong adalah seorang profiler. Orang yang menganalisa perilaku kriminal. Semua kualifikasi dari seorang profiler ada di Song Ha-yong.
Contohnya, Song Ha-young menolak untuk menyerah, berpikiran terbuka dan mampu menganalisa secara logis. Yang terpenting, Song Ha-young memiliki kepekaan terhadap orang lain. Ha-young masih bingung dengan perkataan Ko Yung-soo. Ko Yung-soo lalu memberikannya sebuah buku. Buku itu berjudul Pemburu Pikiran. Rencananya, Ko Yung-soo sedang berusaha membentuk tim baru. Dan dia membutuhkan Song Ha-young sebagai seorang analis perilaku kriminal. Ko Yung-soo meminta Song Ha-young untuk mempertimbangkan ajakannya. Sementara itu, kepala Park beserta anggota polisi lainnya termasuk Song Ha-young sedang merekam reka ulang pembunuhan yang dilakukan oleh Bang Ki-hun. Ki-hun disuruh memperagakan saat ia membunuh Hwa-yun. Namun, Ki-hun selalu salah memperagakan pembunuhan itu. Beberapa hari kemudian, pengadilan kemudian menyatakan Bang Ki-hun bersalah atas pembunuhan Hwa-yun. Dia dijatuhi hukuman 12 tahun penjara. Dan kasus pembunuhan Choi Hwa-yun pun ditutup. 1 tahun kemudian di tahun 1999. Tampak seorang pengantar makanan bernama Chong Kang-moo baru saja menyelesaikan pekerjaannya. Di mata orang-orang, Kang-moo adalah seorang anak yang sangat rajin bekerja. Namun mereka tidak mengetahui sisi lain dari Chong Kang-moo. Hari itu Kang-moo mengenakan topi merahnya. Dia sedang menunggu seseorang. Tak berapa lama kemudian dia melihat seorang wanita berjalan sendirian. Dia pun mengikuti wanita itu. Kang-moo kini sudah berada di depan rumah wanita itu. Saat lampu di rumah itu padam, Kang-moo mulai beraksi. Dia memanjat pagar rumah dan masuk ke dalam rumah. Tak berapa lama kemudian, tampak ia sedang mencekik leher wanita itu hingga tewas. Dan lalu melepaskan seluruh pakaiannya. Apakah detektif Song Ha-young masih tetap mencari pelaku pembunuhan Choi Hwa-yun yang sebenarnya?